kadang-kadang kita kurang memelihara hati kita, maka yang muncul adalah tetusan kedalaman hati kita yang kadang-kadang sulit untuk dimengerti oleh orang lain. Ada yang menimbulkan situasi yang kurang mengenakan dengan kata-katanya yang tajam, sikapnya yang dingin, pola pikir yang selalu negatif. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 10 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Agustinus Hutrin SVD dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita membacakan teks Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah perkataanku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, refleksi kita pada kesempatan ini, saya lebih memfokuskan perhatian kita kepada bagaimana kita mengolah hati kita, mengolah kedalaman hati kita. Seorang filsuf dan kaisar Romawi yang terkenal bernama Marcus Aurelius dalam buku hariannya pernah menulis demikian, "Hal-hal buruk yang terjadi hanya bisa menghancurkanmu ketika hal-hal buruk itu sudah menghancurkan karaktermu." Dari sini kita mau melihat bahwa ada banyak hal yang dari luar yang masuk ke dalam diri kita, kadang-kadang membuat kita menjadi terpuruk. Bukan soal makan dan minum saja, tetapi ada banyak pengalaman yang kadang-kadang tanpa kita sadari merusak karakter kita. Karena itu benar Marcus Aurelius menggarisbawahi hal ini untuk kita, supaya kita belajar selektif untuk mengkonsumsi apapun yang kita terima, untuk melihat dan memutuskan serta membuat pilihan apa yang perlu untuk kita.
Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesus menegur para ahli Taurat dan orang-orang Farisi hari ini karena mereka mempersoalkan hal-hal yang bersifat haram atau najis. Tetapi sekali lagi Yesus mengatakan dengan jelas hari ini untuk kita, bukan yang masuk itu yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari dirinya. Kadang-kadang kita kurang memelihara hati kita, maka yang muncul adalah tetusan kedalaman hati kita yang kadang-kadang sulit untuk dimengerti oleh orang lain. Ada yang menimbulkan situasi yang kurang mengenakan dengan kata-katanya yang tajam, sikapnya yang dingin, pola pikir yang selalu negatif. Karena itu mengkondisikan situasi yang sangat tidak mengenakan. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk mengolah lahan hati kita sehingga yang terpancar keluar itu adalah hal-hal yang baik dan benar. Maka sebenarnya pesan firman Tuhan hari ini untuk kita, bagaimana kita belajar untuk menjaga dan merawat pola pikir kita, cara kita berkata-kata, dan bagaimana kita berbuat, sehingga sungguh-sungguh memancarkan kasih dan kebaikan bagi orang lain. Karena Mazmur 37 ayat 30 mengatakan begini untuk kita, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Semoga kita juga belajar dari hari ke hari untuk selalu memelihara hati kita, sehingga sungguh-sungguh kita bersih dari dalam dan dari luar berkat kuasa Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 10 Februari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.